Halo teman-teman, kita jumpa lagi teman-teman di channel ini. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga hari ini dilancarkan dalam segala rutinitasnya, diberikan kesehatan selalu ya teman-teman. Amin. Video kali ini saya mau edukasi teman-teman yang menonton ya. Jadi buat teman-teman yang mobilnya sekarang lagi mengalami masalah ngelitik ya. Jadi apa ya, maksudnya kalau dibawa mobil itu dibawa jalan tuh nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi untuk mobil bensin ya, tapi saya kan ambil contoh di sini mobilnya diesel. Sekarang ini diesel silinder head diesel ya. Yang mau saya bahas lebih fokus ke sini karena ini salah satu penyebab juga yang membuat mobil teman-teman itu mesinnya tuh ngelitik ya. Jadi kita tuh udah coba tune up, kita udah coba ganti busi apa semualah kita udah lakukan ya untuk mobil bensin ya teman-teman ya. Tapi mobil tuh nggak enak ya, biasa dipakainya enak kok tiba-tiba berubah jadi nggak enak gitu ya. Kita sudah tune up dan segala macam tapi masih tetap sama ngelitik-ngelitik gitu. Nah ini teman-teman yang perlu diketahui ya teman-teman, karena kalau namanya engine itu, mesin itu ya, itu harus dipastikan dalam kondisi baik ya teman-teman, terutama di bagian sini. Ini langsung saya jelaskan aja pelan-pelan ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi ya buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, perhatikan di sini ya. Ini diesel atau ya kita katakan silinder head ya. Mobil bensin ke mobil solar ya, semua pasti ada namanya silinder head atau kepala mesin ya, kepala silinder ya. Di sini kan ada klep, ada katup ya teman-teman. Ini contohnya untuk mobil L300 ya, diesel 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau 8 itu berarti dia ini dibagi ya, satu silinder ya, satu piston berarti 4 piston, kita sebut 4 silinder ya. Nah teman-teman di sini itu ya, kalau kita lihat modelnya seperti ini, melihat ini yang teman-teman harus pahami ya. Nah kadang mobil teman-teman itu ya, kalau misalnya dia itu ngelitik, itu biasanya terjadi penyumbatan di sini nih teman-teman. Ini kan ada katup masuk sama katup X sama in ya. Nah ini dua nih, saya ambil contohnya. Ini dua ya. Nah ini. Nah di sini teman-teman ya, kalau kita sudah upaya, sudah tune up dan segala macam, udah capek gitu ya, ganti ini masih tetap sama, teman-teman turunin aja mesinnya setengah ya, separuh mesin turunin ya, cek di bagian sini ya. Ini kan satu, kalau yang lebar ini yang besar buat hisap ya. Nih ya. Di sini ketika kita bongkar mesin mobil kita itu teman-teman ya, percayalah teman-teman, di sini itu akan terjadi banyak sekali penumpukan karbon nih di sini nih, hasil pembakaran. Apalagi di bagian untuk exhaustnya ini nih, yang kecil ini exhaust ya, lebih kecil ya. Ini yang keluar ke knalpot, ini intake nih masuk. Nih di sini itu kalau sudah numpuk jadi kerak di sini, serem banget. Mau setel kayak apa mesin tetap sama, nggak akan ada perubahan. Nah, bensin jadi boros, bahan bakar BBM jadi boros, nggak karu-karuan ya. Mobil dipakai masih bisa gigi 2 malah ngelitik, mesti ke 1 dulu, 3 malah ngelitik. Jadi ini harus teman-teman pahami ya, bahwa di bagian sini ya, ini kalau ibarat manusia nih paru-paru ya, jadi nggak lancar dia untuk masuk keluarnya tuh nggak lancar. Jadi terjadi penyumbatan pada saluran hisap dan saluran buang. Jadi pada saat dia mau proses piston itu kan dari titik mati bawah ke titik mati atas ya, TMB sama TMA. Tenaga pada saat dia mulai mampet di sini terjadi pembakaran, dia kan meledak, pembakaran terjadi, maka pembuangan itu tidak boleh terhalang. Nah, itu sebabnya kalau teman-teman bongkar silinder head ya, sekalian tuh dibersihin di sini karbon-karbon yang banyak banget, sekalian di skir tuh klepnya semuanya tuh di skir ya, semua di skir. Jadi semua saluran ini tuh lancar tuh.
Ini yang perlu teman-teman pahami ya sebagai pemilik mobil ya. Jadi jangan fokus terus mobil politik nih, koilnya apanya, jangan, karburatornya apalah, busi lah, kondensor, platina, CDI segala macam, enggak ya. Ini tidak boleh kita tidak perhatikan ya, apalagi di sini nih, coba lihat nih. Kalau sini yang lebih parah lagi, saya pernah waktu itu ya, ini sampai nggak kelihatan bos-bosan ini nih, bos-bosan ini nih sampai nggak kelihatan nih. Ini sampai ketutup sama, ini kerak semua di sini karbon hasil pembakaran tuh ya. Itu masalahnya teman-teman ya. Jadi saya berbagi dengan teman-teman ini supaya teman-teman paham gitu ya. Ini kan dia main, terbuka main ya kan, atas naik turun, ini kan diatur sama plat klep. Nah jadi pada saat dia mau exhaust di sini mau out, terganggu salurannya itu teman-teman. Jadi semuanya, jadi kalau mobil teman-teman misalnya klepnya itu ada 16 valve atau 12 valve atau berapa di sini ya, buka semua tuh ya. Zebra aja tuh 16 kan, buka semua. Espas tuh buka semua klepnya, bersihkan semua saluran ini, dibersihkan ya pakai sikat kawat nih, cuci semua, jadi supaya tidak terganggu ruang bakarnya. Nah teman-teman, jadi seperti itu yang mau saya jelaskan buat teman-teman di video kali ini. Jadi sekali lagi jangan fokus hanya tune up saja, pengapian macam-macam ya. Ini harus diperhatikan juga, saluran untuk pembakarannya harus benar. Kemudian di atas piston itu ya harus dibersihkan. Nah ini saya kasih contoh ya, ini kan piston nih buat contoh aja ya. Ini di sini tuh kalau kita bongkar tuh ada penumpukan kerak banyak nih, ini harus dibersihkan semua nih pistonnya teman-teman. Nih ya di sini ya, ini kalau misalnya pas kita bongkar mesin turun setengah, ini di sini pasti keraknya banyak banget nih. Semua ini akan mengganggu ya, mengganggu proses pembakaran, akan menimbulkan efek itu mesin ngelitik berat, bensin jadi boros. Teman-teman harus paham ya, karena kan dia begini main ya, karena turun di sini terjadi proses pembakaran di sini. Sekalian ganti seal klepnya. Terus kalau bos-bosan klep ini oblak nih diganti. Ada bos-bosan di sini nih ya, nih buat tempatnya klep masuk tuh ada bos-bosan, ini nggak boleh oblak. Kalau masuk dia tidak boleh oblak, otek. Oke teman-teman, ini aja video kita bisa bagikan kepada teman-teman ya di kali ini. Sedikit kita untuk edukasi, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadikan ini sebagai menambah ilmu kita, supaya kita nanti tahu harus bagaimana ketika kita menghadapi situasi mobil kita yang bermasalah gitu teman-teman ya. Dan lagi kita bisa berkomunikasi dengan montir ya, dengan teknisi, dengan mekanik, supaya kita ketika dibilang harus turun setengah mesin kita nggak ragu ya teman-teman ya. Untuk segala proses yang lainnya teman-teman bicarakan dengan montir, misalnya mau beli spare part beli sendiri aja, itu upaya kita menekan biaya supaya tidak terlalu banyak kita keluar biaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, jangan lupa bantu subscribe channel ini, dan nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam otomotif dan salam sukses teman-teman, bye.